Baik, perkenalkan nama saya Messi dengan NIM 213020408013 dari Prodi Peternakan. Baik, di sini saya ingin menjelaskan tentang mikroskop. Mikroskop pertama kali ditemukan oleh Zacharias Janssen dari Belanda pada tahun 1590. Mikroskop merupakan alat optik untuk melihat benda-benda kecil dengan perbesaran yang lebih besar dari pembesaran yang lebih besar dari perbesaran loop tersebut. Dan mikroskop juga dapat mencapai lebih dari 100 kali lipat dari benda besar. Mikroskop pun terdiri dari dua lensa. Yang pertama lensa sekunder dan lensa okuler. Adapun nama-nama yang ada pada mikroskop Word, yang pertama lensa okuler, yang kedua tubus okuler, dan yang ketiga revolver, yang keempat lensa objektif, dan yang kelima meja benda, yang keenam kondensor, yang ketujuh diafragma, yang ke-8 sumber cahaya, dan yang ke-9 lengan mikroskop, dan yang ke-10 penjepit, dan yang ke-11 mikrometer, dan yang ke-12 penyangga, yang ke-14 mikrometer, yang ke-15 kaki mikroskop. Adapun fungsi dari bagian-bagian mikroskop tersebut yakni sebagai berikut. Yang pertama lensa objektif. Lensa objektif berfungsi sebagai memperbesar bayangan preparat atau objek. Revolver berfungsi untuk tempat memasangnya lensa objektif. Dan yang ketiga, lensa okuler berfungsi untuk memperbesar bayangan dari lensa objektif. Dan yang keempat, tubus okuler berfungsi sebagai menghubungkan lensa okuler, revolver, dan lensa objektif. Sumber cahaya berfungsi untuk memancarkan cahaya ke arah kondensor. Bagian kamera diafragma berfungsi untuk mengatur banyaknya sedikitnya cahaya. Kondensor berfungsi sebagai memusatkan cahaya pada preparat yang diamati. Dan yang selanjutnya kaki mikroskop yang berfungsi sebagai menopang badan mikroskop tersebut. Dan penyangga berfungsi untuk menghubungkan dasar dan pemegangan mikroskop. Bagian lengan mikroskop juga berfungsi untuk tempat memegang mikroskop. Meja benda berfungsi untuk meletakkan preparat yang akan diamati mikroskop. Menjepit berfungsi untuk mengunci letak preparat agar tidak mudah bergeser. Makrometer pun berfungsi sebagai menggerakkan lensa naik turun secara cepat. Mikrometer pun berfungsi sebagai menggerakkan lensa naik turun secara perlahan. Adapun jarak antara lensa objektif dan lensa okuler menentukan panjang pendeknya sebuah mikroskop panjang. Mikroskop atau jarak antara lensa objektif dan lensa okuler sama dengan jarak bayangan objektif ke lensa objektif. Ditambah jarak bayangan objektif tadi ke lensa okuler, atau secara matematis ditulis sebagai berikut. Rumusnya yaitu panjang mikroskop sama dengan jarak bayangan lensa objektif ke lensa objektif ditambah jarak bayangan objektif dan lensa okuler. Secara matematis, perbesaran total yang dihasilkan mikroskop tersebut ditulis sebagai berikut. Perbesaran total yang yaitu dengan rumus perbesaran total yang dihasilkan mikroskop Word dikali dengan
perbesaran yang dihasilkan lensa objektif dan dikalikan dengan perbesaran sudut yang dihasilkan lensa okuler. Adapun perbesaran yang dihasilkan oleh lensa objektif memenuhi persamaan seperti berikut. M OB sama dengan S aksen OB per SOB. Sedangkan perbesaran sudut yang dihasilkan lensa okuler mirip dengan perbesaran sudut loop, yakni untuk pengamatan tanpa akomodasi, yaitu MOK sama dengan SN per FOK. Dan untuk pengamatan dengan mata berakomodasi maksimum, perbesaran sudut yang dihasilkan oleh lensa okuler adalah MOK sama dengan SN per FOK ditambah 1. Dan FOK yaitu panjang fokus lensa okuler. Di sini saya ingin menjelaskan bagian yang kedua, yaitu elastisitas dan plastisitas. Yang dimaksud dengan elastisitas adalah kemampuan suatu benda untuk kembali pada keadaan semula. Setelah gaya yang mempengaruhinya menghilang, dalam elastisitas dibagi menjadi dua bagian, yaitu tegangan atau stres dan regangan atau strain. Di sini saya ingin menjelaskan tentang tegangan. Tegangan atau stres merupakan hasil bagian antara gaya dan kuas penampang benda, luas penampang benda. Tegangan juga merupakan gaya persatuan luas. Persamaan pada luas persamaannya yaitu tegangan sama dengan gaya dibagi satuan luas atau sigma sama dengan F per A. Adapun regangan atau strain dapat didefinisikan sebagai hasil bagi antara pertambahan panjang benda dan panjang awal benda. Persamaannya yaitu regangan dibagi dengan delta panjang ditambah regangan sama dengan delta panjang dibagi dengan panjang awal, atau regangan dibagi delta L per LO. Adapun tentang modulus elastis atau modulus Young, yakni merupakan suatu besarnya gaya yang terjadi pada luas penampang tertentu guna memberikan regangan terhadap suatu benda. Persamaannya yaitu elastisitas sama dengan sigma per elastis sama dengan gaya dibagi luas penampang sama dengan gaya dikali panjang awal per luas penampang dikali pertambangan panjang. Adapun tentang hukum Hooke untuk susunan pegas. Yang pertama, susunan seri pegas. Susunan seri adalah rangkaian listrik yang terdiri pada hanya satu jalur untuk melewati arus. Persamaannya yaitu 1 per Ks sama dengan 1 per K ditambah 1 per K2 ditambah 1 per K3 ditambah 1 per K4 ditambah 1 per Kn. Susunan paralel pagas. Susunan paralel pagas adalah rangkaian listrik yang terdiri dari satu jalur untuk melewati arus. Persamaan pada susunan paralel pegas yaitu K pegas sama dengan K1 ditambah K2 ditambah K3 ditambah K4 ditambah Kn. Adapun materi yang ketiga yaitu gelombang bunyi atau intensitas efek Doppler.
Efek of Doppler adalah perubahan frekuensi atau panjang gelombang yang penerima yang sedang bergerak relatif terhadap sumber gelombang. Yang pertama kali menjelaskan Doppler effect adalah Christian Doppler, bahwa dijelaskan pertama kali oleh fisikawan Australia pada tahun 1842. Doppler effect merupakan salah satu fenomena yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya bagi ilmu fisika saja, melainkan juga disiplin ilmu lainnya. Seperti ilmu astronomi, efek Doppler juga mendukung teori bahwa jagat raya mengembangkan atau memulai hal itu dijelaskan dalam efek Doppler pada gelombang elektromagnetik, gelombang yang dipancarkan oleh sumbernya, seperti gelombang cahaya akan berjalan menuju pengamatan atau pendengar, dan gelombang tersebut akan dikompresi sebaliknya. Ketika gelombang tersebut menjauh dan pengamatan, maka gelombang akan mengembang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.